Di antaranya kata para ulama yang membuka pintu rizki adalah banyak salat, banyak salat. Allah berfirman dalam surah Taha, "Wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa." Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah untuk salat. Bersabar, perintahkan anak istri untuk salat dan kamu juga bersabar untuk salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki darimu. Ya. Tapi narzuquk, kami yang beri rizki kepadamu. Kata para ulama, dalil bahwasanya orang yang salat, ya, mungkin dia berhenti dari kesibukannya, kemudian dia salat, maka Allah akan rizki kepada dia. Kenapa banyak orang yang mengesankan seakan-akan salat menghalangi dia dari rizki? Padahal salat cuma berapa menit, 5 waktu berapa menit sih? Seakan-akan kalau dia pergi ke masjid menghalangi rizki dia. Ya, seakan-akan gara-gara dia mencari rizki buat anak istri, dia tidak salat. Ya. Maka ini suatu kesalahan. Ya. Justru salat itu yang mendatangkan rizki. Sabar, perintahkan anak istri. Jangan lupa istri, kalau kita lagi safar, telepon istri, sayang sudah salat subuh belum? Telepon. Sayang sudah salat duhur belum? Sudah salat duha belum? Bangunkan salat malam, sudah salat malam belum? Ingatkan. Anak juga demikian. Ditelepon. Ya. Tanya sudah salat belum? Bahkan kalau kita sudah tua, anak kita sudah remaja-remaja, telepon, ingatkan mereka untuk salat. Ya. Karena ini di antara hal yang mudah membuat seorang dapat rezeki. Antum sekalian juga jangan lupa salat. Jadikan salat suatu hobi yang antum rileks dalam salat tersebut. Sisihkan waktu tatkala di pagi hari salat duha. Saya tidak minta banyak-banyak, 5 menit saja. Antum salat duha 5 menit karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak minta malam-malam antum salat 1 jam, 2 jam, tidak. Saya minta 15 menit saja antum bangun salat. Salat, kemudian salat witir 3 rakaat, sisanya antum beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah tidak kasih rezeki? Masa Allah tidak kasih rezeki? Allah akan kasih. Allah akan kasih, ya. Baik. Kemudian di antara pintu rezeki adalah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini antum tahu dalilnya masyhur, ya. Tatkala Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya. Antum lihat Nabi Nuh sedang berdakwah kepada kaumnya yang kafir. Seandainya kaumnya yang kafir tersebut beristighfar kepada Allah, Allah akan berikan rizki. Bagaimana lagi dengan orang yang beriman? Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Apa yang terjadi? Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras, tetapi hujan rahmat, bukan hujan azab. Hujan rahmat. Tatkala kaum Nabi Nuh tidak beriman, Allah turunkan hujan, bahkan lebih deras, tetapi azab. Tetapi apa? Azab. Ya. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin. Kami turunkan dari langit hujan sesuai dengan ukuran yang kami kehendaki. Kalau suatu negeri bertakwa kepada Allah, Allah turunkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kalau satu negeri seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam kufur kepada Allah, turunkan yang Allah kehendaki yang menenggelamkan mereka. Oleh karenanya kalau kata Nabi Nuh kepada kaumnya, kalau kalian bertakwa, dan Allah alam para ahli tafsir mengatakan di zaman itu zaman kekeringan, zaman kemarau. Oleh karenanya waktu Nabi Nuh bikin kapal, mereka tertawa, ya. Nuh, ente enggak beres, majnun, orang gila. Ini musim kemarau bikin kapal. Sudah berhenti jadi dai kah? Sekarang profesi berubah jadi apa? Tukang kayu. Mereka ngejek. Maka Nabi Nuh mengatakan, dan mereka sedang mengalami kekeringan, beristighfarlah kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan mudahkan bagi kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar, Allah akan tumbuhkan kebun-kebun yang banyak, dan juga Allah alirkan sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum atwara. Allah telah menciptakan kalian melalui tahapan-tahapan. Kalian ini makhluk Allah. Allah ciptakan kalian, enggak mungkin dibiarkan. Tinggal minta kepada pencipta kalian istighfar, Allah akan berikan rizki.
Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Kenapa kalian tidak beristighfar? Ya, di antara bentuk tidak mengagungkan Allah adalah tidak beristighfar. Di antara bentuk tidak mengagungkan Allah adalah tidak beristighfar. Dia menganggap sepele. Dia menganggap dosa sepele. Orang kenapa tidak beristighfar? Karena dia menyepelekan dosanya. Enggak ada masalah. Kenapa sudah kegiatan sehari-hari berdosa? Tapi kalau orang mengagungkan Allah, Allah penciptaku, saya akan dihisap, maka dia tidak akan menyepelekan dosa. Maka lisannya akan senantiasa basah dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka di antara kunci yang bisa membuka pintu rizki, istighfar antum. Antum mendapat masalah apapun, segera istighfar. Kalau sulit rizki, astagfirullah, 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 jalan istighfar. Berusaha beristighfar semaksimal mungkin, sebisa kita. Ya. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya banyak istighfarnya. Ya akhi, sekarang kita ini banyak waktu terbuang. Antum orang muslim jangan bengong ya. Jangan naik motor bengong. Udah istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Naik mobil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya jangan bengong ya. Sayang kita melewati waktu-waktu yang penting tidak kita isi dengan istighfar. Maka di antara hal yang membuka pintu rezeki adalah istighfar. Ini rezeki luas, bukan cuma materi. Bahkan dalam ayat ini disebutkan kalau enggak punya anak, ya bisa dengan istighfar Allah akan mudahkan punya anak. Kalau musim kemarau, Allah dengan istighfar Allah bisa turunkan hujan. Ya. Kalau kebun sulit untuk tumbuh buah-buahan, enggak tumbuh, maka dengan istighfar Allah bisa bikin kebunnya menjadi lebat dan seterusnya. Taib. Yang berikutnya. Dan ini juga sebab yang sangat kuat dan buktinya luar biasa, banyak orang yang merasakannya adalah menyambung silaturahmi, menyambung silaturahmi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi, sambung silaturahmi. Dan rahim yang paling agung adalah kedua orang tua. Ini adalah sebab silaturahmi yang terbesar. Maka kalau antum ingin dimudahkan rezekinya, kalau masih ada ayah atau ibu yang masih hidup, maka berusaha mencari keridhaannya. Berusaha mencari keridhaannya. Bikin mereka kalau lihat antum bangga punya anak antum. Bikin mereka kalau melihat antum senang, rindu ingin mendengar suara antum. Ya. Pokoknya buat mereka ridho dengan antum. Karena kata Nabi SAW, ridho Allah fi ridhol walid, wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keridhaan Allah pada keridhaan ayah, itu keridhaan ayah atau ibu. Dan kemurkaan Allah pada kemurkaan ayah dan ibu. Kalau kita bisa mengambil keridhaan orang tua kita, sabar dengan kekurangan mereka, sabar dengan omelan mereka, sabar dengan pikunnya mereka, sabar dengan kelemahannya mereka, ingin kita mencari keridhaan orang tua, maka ya niscaya Allah akan mudahkan rezeki kita. Insyaallah mudah. Betapa banyak orang yang berhasil jadi apapun dia, apakah jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi dai, jadi pedagang, jadi pengajar. Ternyata kunci kesuksesnya adalah karena orang tuanya. Karena orang tuanya. Karena doa orang tua yang luar biasa. Karena doa orang tua yang luar biasa. Masing-masing kita punya pengalaman. Saya pun juga punya pengalaman, tapi tidak mungkin saya ceritakan. Jadi para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya menyambung silaturahmi itu sebab terbesar di antara untuk melapangkan rezeki seseorang. Jangan pelit kepada kerabat. Kalau antum sudah memberikan ayah dan ibu, perhatikan kakak adik antum. Jangan lupa, ring satu terutama itu rahim yang paling dekat. Ring satu, kakak adik, kemudian bibi, tante dari arah bapak, bibi dari arah ibu, om dari arah bapak, om dari arah ibu, ponakan. Pokoknya ring satu perhatikan sebaik-baiknya. Itu sebab didatangkannya apa? Rezeki. Coba saja kalau tidak percaya. Ya, kita tahu betapa banyak kawan-kawan kita, ya, yang mereka dimudahkan rezekinya. Kenapa? Karena perhatian sama keluarga luar biasa. Ya. Jangan sampai terbalik, sama orang lain perhatian luar biasa. Sama orang lain, masya Allah, traktir sana, traktir sini. Ibunya nggak pernah dia traktir. Kakak adiknya tidak pernah dia traktir. Masya Allah, kalau sama orang lain waktunya berhari-hari nggak ada masalah. Ya, tapi waktu buat kakak adik nggak ada, waktu buat orang tua nggak ada. Ya. Sibuk Ustaz, ya. Mau sibuk sebanyak apa sih? Ya. Jangan sok sibuk.
Subhanallah. Umur orang tua kita ya, sedikit, sementara kesibukan kita masih banyak, waktu kita masih banyak. Maka sisihkan waktu untuk keluarga ya. Kalau orang tua jauh ya, maka jangan lupa kalau ada momen-momen terbaik, kunjungi mereka, bawa hadiah, siapkan hadiah. Kalau kita nggak punya uang, hadiah apa nggak ada masalah. Apalagi kalau kita punya uang, sisihkan, belikan oleh-oleh kah, buat orang tua belikan emas kah, belikan apakah. Kita pulang, masya Allah, ya ketemu orang tua senang, insya Allah itu menjaga ekonomi kita, bahkan menambah ekonomi kita, karena janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang, masya Allah, pergi jenguk orang tuanya di kampung, ya. Kemudian modalnya pakai roti kaleng kongguan, ya. Pulang bawa beras 2 karung, masya Allah, dari orang tuanya. Ini mantap. Merugikan orang tua. Ya antum kalau ada rezeki, ya rezeki antum kasih orang tua ya. Bukan orang tua saja, kakak, adik. Dan antum jangan berharap kata terima kasih dari mereka. Ini yang kadang-kadang salah. Kita sudah berusaha untuk membantu, kok rezeki enggak lancar-lancar. Mungkin niat antum yang salah. Antum bantu kakak, bantu adik, bantu orang tua, ingin dipuji oleh mereka. Tidak perlu. Antum sampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena Allah, ya. Laisal wasil bil mukafi, walakinal wasil, ya, bukanlah orang yang penyambung silaturahmi, sungguhnya adalah orang yang kalau dia berbuat baik karena dibalas dengan kebaikan. Tetapi penyambung silaturahmi sungguhnya, ya, man idza quti'at rahimuhu wa salaha, yaitu seorang yang jika rahimnya dia putuskan, dia tetap menyambungnya. Bahkan misalnya kakak adik kita ternyata nuduh kita yang macam-macam, ucapkan kata-kata yang buruk kepada kita, tidak tahu berterima kasih. Kalau ada kawan pernah datang kepada saya, Ustaz, saya bingung sama kakak adik saya. Kenapa? Kalau saya kasih uang dibilang sombong. Kalau saya enggak kasih uang dibilang apa? Pelit. Subhanallah. Serba salah. Saya bilang itu kamu diuji, itu justru diuji agar kamu waktu menyambung silaturahmi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah, sekaligus tidak mengapa kita domplengkan niat agar dimudahkan rezeki, tidak jadi masalah. Tapi niat utama adalah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi perhatikan niat kita tatkala kita menyambung silaturahmi. Ya ikhwan, udah praktekkan ini, enggak usah kita banyak teori. Antum punya rezeki, perhatikan sama ini. Enggak punya uang buat kasih adik, telepon. Sekarang WhatsApp kan gratis, telepon. Saya, adik gimana kabarnya? Kakak ini telepon-telepon enggak pernah kirim uang. Belum ada duit, Dek. Kalau ada nanti kakak kirim. Insyaallah dimudahkan ya. Saya pernah dengar kasus di Arab Saudi tentang 2 kakak beradik yang bertengkar gara-gara memperebutkan ibunya sampai ke mahkamah, sampai ke pengadilan. Luar biasa, ada kasus seperti ini di zaman sekarang ini. Jadi kakaknya umur sudah sekitar 60, ibunya dirawat oleh kakaknya. Adiknya tidak merawat, tapi tiap bulan ngirim uang untuk merawat ibunya. Setelah mungkin 20 tahun atau berapa tahun, sang kakak merawat adiknya merawat ibunya, adiknya minta sekarang gantian, saya yang merawat ibu saya. Kakaknya tidak mau terima. Kakaknya tidak mau. Akhirnya diangkat ke pengadilan. Bayangkan. Kalau sebagian kita, alhamdulillah, kamu aja yang ngurus, masya Allah, pahalanya besar, masya Allah. Kakak sudah 60, sebentar lagi mati kayak mama, sudah nanti gampang ya. Subhanallah. Ya. Sampai masuk ke pengadilan. Ya. Sampai akhirnya dipanggilah ibunya untuk memutuskan. Pokoknya kisahnya panjang sampai akhirnya ruangan pengadilan penuh dengan tangisan. Intinya bayangkan bagaimana orang rebut-rebutan untuk apa? Untuk mengurus ibunya. Ya, jadi kenapa? Karena kalau ibu sudah ridho, bapak sudah ridho, dia meninggal atau kita meninggal dalam kondisi ridho kepada kita, maka kita telah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah sudah suka dengan kita, insyaallah dimudahkan. Ente dunia dimudahkan, apalagi di akhirat. Yang penting orang tua senang sama kita. Jadi ini silaturahmi paling penting, orang tua ya. Kemudian kakak adik, ini ring 1 saya ingatkan, orang tua, kakak adik, kemudian paman bibi, ponakan-ponakan, itu ring 1 yang paling utama. Setelahnya baru kemudian sepupu, baru kemudian yang lainnya ya.
disisihkan waktu, sisihkan uang untuk telepon, untuk mengunjungi, bersabar dengan gangguan mereka. Kalau mereka cari masalah, sabar. Mereka menghina, sabar. Mereka tidak menghargai pemberian antum, sabar. Itulah pahala semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya di antara kunci rezeki adalah tawakal dengan benar-benar menggantungkan hati kepada Ar-Razik, sang pemberi rezeki. Bukan menggantungkan hati kepada sebab. Benar kita bekerja, ya. Kita berusaha, tapi kita harus menggantungkan hati kita yang beri rezeki siapa? Allah. Ini hanyalah apa? Sebab. Kita kerja sama bos. Benar bos yang kasih kita duit, tetapi kita yakin ini cuma sebab. Yang kasih rezeki sesungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukurnya kepada Allah, bukan kepada bos. Bos sekedar terima kasih, tapi hati sungguhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, kalau ada misalnya ada orang kasih hadiah sama antum, ya. Dia antarkan hadiah lewat supirnya. Supirnya ngantar hadiah kepada antum. Ya, antum terima kasih mangguk-mangguk kepada supir atau kepada bosnya? Kepada bosnya. Kita bilang supir terima kasih. Kalau enggak ada dia enggak sampai itu hadiah kepada kita. Tapi yang sungguhnya kita berterima kasih kepada siapa? Kepada bosnya. Sama. Ini sekedar logika saja. Benar kita kerja sama orang, benar kita punya perusahaan, benar kita punya restoran, benar kita punya klinik, punya rumah sakit. Ini semua sebab. Yang kasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gantungkan hati antum kepada sebab. Sebab harus dikerjakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati harus bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Ya, beliau mengatakan tentang hadis yang masyhur, ya, yang dimasukkan juga dalam Arba'in Nawawiyah, kata dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, benar-benar bertawakal, hati benar-benar bergantung kepada Allah sambil melakukan sebab, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada seekor burung. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Ya, saya bacakan ini, hadis ini disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Tolong dengarkan, ya. Beliau berkata, wa hadzal hadits aslun fi tawakkul. Hadis ini adalah landasan dalam masalah tawakal. Wa annahu min a'zamil asbab allati yustajlabu biha rizqu. Dan tawakal adalah termasuk sebab terbesar yang mendatangkan rezeki, ya. Kemudian beliau berkata, annan nasa innama yu'tauna min qillati tahqiqi tawakkul wa wuqufihim al asbabiz zahirah bi qulubihim wa musakanatihim laha. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, kebanyakan orang-orang terkena musibah dari sisi sedikitnya tawakal mereka. Mereka tidak mewujudkan tawakal yang benar dalam hati mereka. Wa wuqufihim ma'al asbab adh-dhahirah, dan mereka benar-benar terfokus kepada sebab yang zahir, bi qulubihim, dengan hati mereka, dan tenangnya mereka kepada sebab tersebut. Mereka lupa kepada pembuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering mereka mendapatkan musibah di situ, ya, rezeki sulit di situ. Kenapa? Hati mereka terfokus kepada sebab. Falidzalika yut'ibuna anfusahum fil asbab. Oleh karenanya mereka melelahkan diri mereka untuk urusan sebab. Wajtahiduna fiha ghayatal ijtihad, dan mereka bersungguh-sungguh dengan puncak kesungguhan. Wala ya'tihim illa ma qad qaddara lahum, dan tidak datang kepada mereka kecuali yang sudah ditakdirkan. Falau haqqaqut tawakkul, kalau seandainya mereka mewujudkan tawakal ala Allahi biqulubihim, dengan tawakal yang kuat dalam hati mereka kepada Allah, la saqa ilaihim arzaqahum ma'a adna sabab, maka Allah akan kasih rezeki kepada mereka meskipun sebabnya sedikit. Contoh seperti Maryam waktu kelaparan akan melahirkan, Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya. Kata Allah, wahai Maryam, goyangkanlah pangkal korma, niscaya akan jatuh rutub dari pohon korma, ya. Sebab coba bayangkan Maryam kondisi sakit. Orang melahirkan punya tenaga atau tidak? Enggak punya tenaga. Sakit, dalam kondisi haus, dalam kondisi lapar.
kemudian kesakitan luar biasa, makhab, dia mengalami kesakitan, anaknya sudah mau keluar, lapar, enggak ada makanan. Allah bisa saja turunkan korma tanpa harus ngapa-ngapain, tapi Allah ajarkan kepada Maryam untuk melakukan sebab. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bijidhin, goyangkanlah pangkal korma. Siapa bisa goyang pangkal korma? Jangankan orang mau melahirkan, kita saja laki-laki badan kuat, kalau goyang pangkal korma, bukan korma yang goyang, kita yang goyang. Bagaimana kalau mau goyang dari atas, dari bawah kita yang goyang. Apalagi wanita yang sudah mau melahirkan di puncak-puncak kelemahan. Tapi dia harus berusaha, meskipun sedikit, mungkin cuma dia elus-elus, dia tidak mampu dia goyangkan. Ya, tusaqit alaiki rutuban janiyah, maka Allah turunkan korma tersebut. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau orang tawakalnya tinggi, sebabnya sedikit, tapi harus menempuh sebab, harus, bukan cuma diam nongkrong di rumah. Ya. Oleh karenanya Umar bin Khattab marah kepada orang, diriwayatkan Umar bin Khattab marah kepada sebagian orang yang nongkrong di masjid cuma berdoa saja. Umar menyuruh mereka untuk kerja. Laqad alimtum anna as-samaa la tumtiru dzahaban wala fiddah. Kalian ngapain di sini? Kerja sana. Kalian tahu memang rizki di langit, tapi langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Dicari. Harus ada usaha. Usaha disertai dengan tawakal yang tinggi. Usahanya sedikit, rizkinya banyak. Makanya kata Ibnu Rajab, ini perkataan yang sangat ini, dia berkata, ya, falau haqqaqut tawakkul 'ala Allah biqulubihim, kalau mereka mewujudkan tawakal dalam hati mereka, la saqa ilaihim arzaqahum adna sababin, maka Allah akan datangkan rezeki kepada mereka dengan sebab yang sangat sedikit. Kama yasuqu ila at-tayri arzaqaha, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung-burung, bimujarradil ghudu war rawah, padahal mereka cuma terbang di pagi hari, pulang di sore hari. Wa huwa nau'un min at-talab, dan ini adalah bentuk usaha, was-sa'yi lakinnahu sa'yun yasir, tapi dia usaha yang ringan. Ya, burung enggak punya akal, cuma terbang-terbang, tahu-tahu Allah kasih apa? Rezeki. Nah, antum Masya Allah, ya, bisa ngetik, ya, bisa WhatsAppan, ya, bisa internetan, ya, bisa macam-macam, bisa kesana, bisa kesini, bisa bicara, ya, usahalah, berusaha. Yang salah karena kurang apa? Kurang tawakal. Kurang tawakal. Ada sebagian orang berusaha pagi sampai sore, ngelembur, subhanallah. Kalau bisa hari dijadikan 30 jam, jadikan 30 jam. Berusaha. Kerja 24 jam sehari, Masya Allah. Kerja. Bahkan telepon enggak boleh mati. Kapan telepon dia bangun? Ya, siap bos, subhanallah. Kita lihat rezekinya biasa-biasa saja. Ada yang satu, ya kerja, waktunya pergi ke masjid. Subhanallah, Allah kasih dia rezeki yang banyak. Tentu ada rahasia di balik itu, ada sebab-sebab yang dia lakukan yang mungkin kita tahu atau mungkin tidak kita ketahui. Namun tawakal tentunya harus dengan usaha. Lihatlah para anbiya, para nabi, mereka berusaha. Nabi SAW ya, berkata dalam Sahih Muslim tentang Nabi Zakaria, Inna Zakaria alaihissalam kana najjaran. Nabi Zakaria adalah tukang kayu, kerja dia, tukang kayu, ada usaha, rezeki Allah berikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan dari beliau berkata, kana Adam alaihissalam harrasan. Adam alaihissalam kerjanya dulu bercocok tanam. Wa Nuhun najjaran, dan Nabi Nuh adalah tukang kayu. Wa Idris khayyatan, Nabi Idris alaihissalam adalah tukang jahit baju. Ya, konveksi kalau kita. Tukang jahit baju. Wa Ibrahim wa Lut zari'ain, dan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, zari' itu punya sawah seperti gitulah, punya ladang. Ya, bercocok tanam. Wa Salihun tajiran, dan Nabi Salih adalah pedagang. Ya. Wa Daud zarradan, Nabi Daud kerjanya dulu membuat baju perang. Dia kerjanya membuat baju perang. Wa Musa wa Syuaib wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ru'at. Adapun Musa, Syuaib dan Muhammad, mereka pernah mengembalakan apa? Kambing. Jadi, ya, para nabi juga dulu mereka apa? Berusaha. Di seorang tatkala ingin dapat rezeki, dia atur hatinya. Masalah mengatur hati aja. Masalah mengatur hati. Subhanallah, kadang kita tamak dengan sesuatu kita tidak dapat. Tatkala kita tidak tamak, Allah kasih. Tinggal masalah mengatur hati. Kita tamak nih, semangat. Allah tidak kasih, subhanallah, sudah semangat luar biasa. Terkadang kita tahu kita suka, tapi kita tidak tamak. Tahu-tahu Allah berikan itu harta kepada kita. Tinggal masalah mengatur hati. Masalah mengatur tawakal. Yang penting saya berusaha. Ya.
Masalah hasilnya serahkan kepada Allah. Tugas kita tinggal berdoa kepada Allah, tapi kita harus berusaha. Baik. Jadi di sebab dapat rezeki adalah tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab berikutnya di antara kunci-kunci rezeki adalah al-mudawamatu ala syukrillah. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan Allah telah mengumumkan pengumuman, ta'adzana rabbukum, Allah kasih pengumuman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah. Jadilah Anda orang yang suka bersyukur. Banyak orang tidak bersyukur, marah sama Allah. Apa buktinya? Wah, dia memang lebih kaya dari saya. Coba ini bentuk tidak bersyukur. Aduh, mobilnya lebih bagus daripada mobil saya. Tidak ada kata-kata bersyukur. Alhamdulillah, masya Allah mobil. Alhamdulillah. Semuanya keluhan yang keluar dari lisannya. Ini bukan tanda bersyukur. Ya. Ada orang ngeluhkan suaminya terus, tidak bersyukur. Lalu orang datang pada saya nangis. Ustaz, suami saya ini gini Ustaz. Suaminya di sampingnya. Saya depan. Ustaz, suami saya ini main game Ustaz, di rumah main game. Kemudian saya sudah tegur, nangis. Suaminya diam aja. Saya bilang, Bu, bersyukur cuma main game. Sebagian suami main perempuan ibu. Mau sebagian yang lebih kacau. Merokok apa, main ini, main anu, main ini. Cuma main game, ya sudah dia salah, nasihati. Bersyukur kepada Allah. Pingin suami sempurna. Ya, terkadang Ustaz pun main game sama anaknya. Anak saya terkadang habis main game, ya sudah saya temani sebentar meskipun saya lagi baca buku. Ya sudah. Maksud saya, banyak bersyukur. Ya, kalau ada kekurangan ya kita nasihati. Tapi jangan kerjanya mengeluh terus. Mengeluh terus, jangan. Ya. Tidak bersyukur sama istri. Istri saya begini. Saya bilang sama kawan, ente mau bersyukur tuh. Itu ada perempuan hitam gemuk tuh. Lihat itu. Biar kau bersyukur istrimu itu cantik sebenarnya dibandingkan sama itu. Kira enggak bersyukur punya istri. Masih banyak jomblo yang menderita, kasihan. Nanti sudah punya istri, alhamdulillah. Ya, kalau punya kekurangan perbaiki, nasihati baik-baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur nanti Allah kasih tambahan. Oleh karenanya, ya, ini yang kadang-kadang kita tidak perhatikan. Kita kurang bersyukur. Maka seringlah untuk mengucapkan alhamdulillah. Dapat makan alhamdulillah, dapat minum alhamdulillah, syukur yang ada alhamdulillah. Ya, naik pesawat, alhamdulillah, kursi paling belakang, alhamdulillah, dapat paling depan di bisnis, alhamdulillah. Semua syukuri aja. Semua sudah ditakdirkan, mau diapain? Ya, sudah, mau diapain? Yang penting kita bersyukur, ya Allah, ini rezeki yang Kau berikan kepadaku, aku bersyukur kepada Engkau. Masih banyak orang yang tidak mendapatkan rezeki sepertiku. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita sering bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah rezeki kepada kita. Terkadang ternyata kita sulit rezeki kita terpotong atau kita merasa berkurang, ya, tidak tambah-tambah, sebabnya karena kita tidak pandai bersyukur. Ajari istri juga, ajari anak-anak untuk pandai bersyukur. Istri kalau banyak nuntut, dinasihati, ya, dinasihati. Anak-anak juga banyak nuntut, dinasihati. Ajarkan keluarga kita sebagai keluarga yang pandai bersyukur. Kalau kita keluarga, suami, anak, istri semua pandai bersyukur, rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.